Selamat pagi untuk kita semua, siswa Bapak kelas 11 TSM. Hari ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan sasis sepeda motor, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan jenis-jenis peredam kejut. Ya. Kita bahas media pengisi. Jadi untuk media pengisi pada shock absorber itu ada dibagi dalam dua jenis tipe, yaitu oil tipe dan gas tipe. Jadi maksudnya oil tipe ini tabung dalam silinder bersih penuh dengan oli pada saat peredam kejut bekerja. Oli akan mengisi sebagian ruang pada tabung luar. Jadi ketika sepeda motor mengalami kejutan pada saat berjalan, di mana sepeda motor diberikan beban, maka oli pada silinder ini akan meredam kejutan yang terjadi pada sepeda motor. Nah, lalu yang kedua adalah tipe gas. Jadi tipe gas ini sama dengan tipe oli, di mana bedanya adalah gas berisi pada silinder. Jadi gas tersebut yang meredam kejut pada saat sepeda motor mengalami kejutan. Nah, lalu jenis sistem peredam kejut. Jadi ada dua jenis sistem peredam kejut. Itu yang pertama adalah peredam kejut bottom link. Nah, di peredam kejut bottom link ini juga dibagi atas dua, yaitu pertama leading link tipe. Ya, di sini ada gambar Bapak sajikan. Jadi ini adalah peredam kejut leading link tipe. Lalu yang kedua adalah trailing link tipe. Jadi ini adalah jenis bottom link trailing link tipe. Jadi anak-anak perhatikan ya perbedaan tadi trailing link tipe dengan leading link tipe. Ya, ini perbedaannya ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Nah, lalu mengenai kerugian dan keuntungan peredam kejut bottom link. Ya, keuntungan pada saat pengereman, konstriksi link akan menaikkan bagian depan kendaraan sehingga gejala kendaraan menukik akibat pengereman dapat diminimalisir. Ya, di mana kerugiannya yang pertama adanya link dan engsel menyebabkan sistem peredam kejut ini memerlukan perawatan dan pelumasan rutin. Lalu yang kedua, keausan bushing pada bagian engsel link akan menyebabkan kedudukan roda miring terhadap sumbu geometriknya. Jadi ya, kalau bushing pada engsel link itu aus, maka roda akan miring. Ya. Lalu yang C, kurang nyaman digunakan pada kecepatan tinggi maupun off-road. Jadi kerugian pada bottom link ini ada tiga ya. Yang pertama tadi adanya link engsel menyebabkan sistem peredam kejut memerlukan perawatan dan pelumasan. Lalu yang kedua, keausan bushing dapat menyebabkan miringnya roda pada sepeda motor, lalu kurang nyaman digunakan untuk kecepatan tinggi. Lalu yang kedua, ini jenis peredam kejut yang kedua adalah peredam kejut teleskopik. Ya, ini ada Bapak sajikan gambar peredam kejut teleskopik. Yang pertama yang paling atas ya, yang paling atas ini adalah top clamp. Lalu yang di bawah itu adalah lower brace atau triple tree. Lalu ada fork tubes, ada fork brace, lalu fork legs dan axle. Dan untuk anak-anak ini adalah gambar dari peredam kejut teleskopik. Beda dengan peredam kejut tadi adalah di bottom link. Ya, ini bottom link ya, bottom link seperti ini. Sedangkan peredam kejut teleskopik adalah yang seperti ini. Nah, lalu kerugian dan keuntungan peredam kejut teleskopik. Ya, yang pertama keuntungan.
itu tidak memerlukan perawatan ekstra seperti halnya pada sistem peredam kejut bottom link. Jadi anak-anak, untuk peredam kejut teleskopik tidak memerlukan perawatan ekstra. Ya, tapi pada bottom link itu memerlukan perawatan ekstra agar peredam kejutnya itu dapat bekerja dengan maksimal. Lalu yang kedua, keuntungannya, kenyamanan dan keamanan pada kecepatan tinggi tetap terjaga. Iya. Ya, sedangkan pada peredam kejut tadi bottom link, ya, kerugiannya itu tidak dapat digunakan pada kecepatan yang tinggi. Sedangkan di teleskopik itu dapat digunakan pada kecepatan tinggi. Ya. Lalu kerugiannya, bagian depan kendaraan cenderung menukik. Ya, pada saat pengereman, sehingga kemungkinan pengendara terjungkal pada saat pengereman mendadak menjadi lebih besar. Ya, jadi di sini pada peredam kejut teleskopik kerugiannya pada saat pengereman, ya, kendaraan itu akan cenderung menukik. Sedangkan pada bottom link itu tidak, ya, kendaraan tidak akan menukik pada saat terjadi pengereman. Nah, lalu di sini sistem peredam kejut roda belakang. Sistem peredam kejut belakang yang umum digunakan pada sepeda motor menggunakan swing arm pivot sebagai penunjang dan penahan rear axle. Penggunaan swing arm pivot memberikan reaksi yang cepat pada roda untuk bervariasi di berbagai kondisi jalan. Di samping itu, memiliki kemampuan mengontrol gerakan roda dengan baik sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara. Ya, di sini ada Bapak tampilkan prinsip kerja macam-macam peredam kejut roda belakang. Ya, di sini ada friction damper. Ya, di sini ada gambar, ya. Di situ ada damper root. Ya, damper root. Lalu ada ring piston. Kita ketahui ada ring piston untuk mencegah terjadinya kebocoran, ya. Kalau di sini mencegah terjadi supaya tidak terjadinya kebocoran oli, ya. Lalu ada piston, lalu ada grease, ya. Grease itu untuk melumasi gesekan yang terjadi antara dinding silinder dengan piston, ya. Dimana cara kerjanya adalah sangat sederhana, ya anak-anak, ya. Dimana untuk pengganti oli sebagai peredam gerakan per dan suspensi dilakukan oleh piston. Iya, untuk mengganti fungsi daripada per sebagai suspensi digantikan oleh piston yang memiliki ring non metalik, biasanya dari bahan plastik yang dipasangkan pada bagian atas piston. Nah, di sini ring piston dari bahan non metalik berfungsi meredam gerakan root yang menekan dinding bagian dalam silinder yang dilapisi oleh gemuk atau grease. Lalu oil damper. Ya, di sini ada gambar juga Bapak sajikan. Ya, ada oil orifice. Itu oil orifice itu adalah celah yang akan dilalui oleh oil pada saat terjadinya tekanan pada silinder pada suspensi, ya. Itu adalah celah kecil yang akan dilalui oleh oli, ya. Dimana cara kerjanya adalah untuk oil damper mengontrol gerakan pegas suspensi naik maupun turun melalui lubang-lubang saluran yang berada di piston damper. Ya. Gerakan menahan yang dilakukan oleh piston damper didapatkan dari oli yang meredam gerakan pegas melalui perubahan lubang keluar masuknya oli pada saat piston bergerak turun naik, ya. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi, untuk hari ini pembelajarannya hanya sampai di sini. Nah, untuk tugas Bapak berikan adalah
Coba sebutkan ya. Sebutkan kelemahan dari peredam kejut belakang sepeda motor. Jadi anak-anak, tugas yang Bapak berikan adalah sebutkan kelemahan ataupun kerugian peredam kejut pada sepeda motor. Jadi hanya itulah yang Bapak sampaikan dan tugasnya harap dikerjakan. Tetap semangat. Salam sehat dari Bapak. Terima kasih.